Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online untuk pembelajaran eksperimental dan design thinking. Saya Indri Arafi Juli Anissa akan memandu kelas ini sampai dengan selesai. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari buku Design Thinking for Business Growth, di mana penulisnya adalah Michael Lowery dan illustration by Donika Palach. Oke, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama. Oke teman-teman, ketika bicara tentang eksperimental ya dan juga design thinking, pasti masih aja teman-teman semua ini berpikir, kenapa sih harus eksperimental? Kenapa harus ada proses design thinkingnya? Gimana cara membuat eksperimen yang menggunakan design thinking? Dan apa yang harus kita lakukan gitu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan berdasar untuk teman-teman semua yang ya baru aja nonton video pembelajaran ini ya baru sekali atau dua kali. Tapi kalau teman-teman ngikutin kelas eksperimental dari YouTube aku yang sebelumnya, di situ cukup jelas bagaimana untuk kita dapat bereksperimen dan membedakan antara pemikiran rasional dan irasional itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan sebenarnya bereksperimen dalam bisnis menggunakan design thinking itu bisa loh. Nah, kita bisa analogikan tentang traditional growth strategy, di mana biasanya kita hanya melihat kepada market analysis, strategic planning process, implementation, idea management, stakeholder, dan juga sampai dengan research allocation. Tapi itu hanya di kotak-kotakan saja. Jadi market analisisnya kayak gimana ya, strateginya gimana ya, sampai dengan reallocation-nya seperti apa. Jadi dia hanya memikirkan nggak seperti alur cerita yang memang dari awal sampai di akhir itu harus diselesaikan atau kita buatlah gitu skenario-nya. Kayak misalnya Anda ditempatkan dalam suatu bisnis, contohnya aja misalnya kamu jualan kebab ya gitu. Kamu tuh cuma mikir gini, oke, siapa sih orang yang suka kebab dari market analysisnya? Oke, gimana strategic planningnya ketika saya mau jualan kebab? Saya mau jualan mungkin karena market analisisnya adalah mahasiswa, saya jualannya di kantin-kantin kampus gitu. Implementationnya saya akan cari kantin kampus, terus idea manajemennya saya akan memanage, cari orang, bla 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 segala macam. Tapi ketika kita switch ya ke bagian yang design thinking for business growth, ingat, dalam design thinking, empathy itu adalah nomor satu. Kamu harus empati dulu sama apa yang consumer needs. Ketika kamu mau jualan kebab, and then consumer needs-nya tuh pengen kebab yang kayak gimana? Let's say deh kita bilang, kita harus bisa ciptain kebab yang harganya itu paling mahal 10.000. Gimana caranya? So you must need do the prototype. Kamu harus bikin dulu prototype awalnya kayak gimana. Apa yang harus kalian lakukan? Coba trial error ya dulu. Gimana caranya bikin si kebab itu 10.000, layak jual, dan enak. Dan kemudian kamu akan berpikir, orang-orang ini ketika makan kebab yang kamu buat sebagai proses trial and error-nya, orang-orang suka atau enggak ya? Makanya penting gini ya, ketika kita jalan-jalan ke mall, itu penting banget. Pasti akan selalu kita temuin SPG atau misalnya sales promotion boy yang memang menjajakan contoh-contoh cita rasa dari apa yang mereka jual. Kayak misalnya kalau ada biskuit baru dengan varian rasa baru atau jenis susu UHT baru, mereka akan kasih kemasan-kemasan itu. It's a free. Dan ini namanya trial error. Suka nggak? Rasanya enak nggak? Apa sih sebenarnya yang Anda butuhkan? Itu bisa menjawab consumer needs. Dan prototype kita melakukan uji cobanya, terus minimum viable product. Gimana caranya kita mengeluarkan dengan uang 10.000 ini, atau kita menjual dengan harga 10.000 ini, orang-orang itu bisa ngerasain bahwa that's kebab, gitu, bukan kebab-kebaban gitu. Mungkin kita hanya akan membuatnya dalam versi mini,
ya, cukup untuk sarapan, cukup untuk ngeganjal perut ketika siang hari lagi butuh buru-buru banget gitu kan. Terus barulah nanti kita bangun bisnis modelnya. Ini bisnis modelnya mau kayak gimana? Ketika kebab 10.000 di kalangan mahasiswa, apakah saya harus menjualnya di kantin? Atau saya harus nawarin lewat Instagram? Atau saya harus bikin stand khusus? Atau saya harus punya brand ambassador? Harus apa? Kategorinya tuh mau kayak gimana bisnis model ini kita bangun. Lalu minimum variable ecosystem. Sebisa mungkin ya dikit aja pekerjanya. Terus apa yang Anda butuhkan barangnya juga nggak begitu mahal. Baru terakhir adalah scaling exponential growth. Ketika udah ada yang mau beli, udah mulai ketemu pasarnya, harganya juga dan rasanya udah pas, maka kamu udah bisa tahu, oke, ini kebab bisa naik kelas nggak nih? Ini kebab cuman layak dijual di mahasiswa atau saya bisa nih buka usaha kebab, kayak buka-buka franchise-nya, saya nawarin ke orang lain, oke ini udah bisa belum? Gitu. Tapi tentu yang pertama kamu harus punya ciri khas yang berdasarkan consumer needs-nya itu apa. Nah, kemudian kita akan coba buat si bisnis ini menggunakan bisnis ekosistem yang menggunakan design thinking. Yang pertama harus diverge dulu. Kita harus tahu which consumer problem is being solved. Tadi, consumer needs ya. Harus tahu dulu nih, consumer needs ini mau apa sebenarnya? Apa yang diinginkan sama konsumen? Lalu what topic is being limit? Gimana caranya bikin sesuatu yang sesuai sama yang konsumen needs, dan itu adalah project yang kamu selesaikan sampai di akhir. Jangan sampai ada consumer needs baru, terus kamu coba lagi yang baru, coba lagi yang baru lagi, baru itu nggak akan selesai. Kamu harus pilih salah satu consumer needs yang paling urgent, yang paling penting, yang paling kamu pengen selesai. And then how? Gimana caranya? How is the value proposition provide to the consumer? Tadi gimana caranya si kebab itu layak dijual 10.000 gitu. Misalnya ada konsumen yang bilang, kayaknya saya butuh deh kebab yang harganya murah gitu kan, yang mudah dimasukin kantong, terus rasanya juga enak. Tuh, gimana caranya proportion provide the consumer? Kita harus sampai ke value yang harga 10.000 tadi, kita juga nggak bangkrut gitu. How is the system configured? Gimana caranya ketika kita udah menemukan, oh ini resepnya udah pas nih, kita pengen jual ke orang, saya harus jualannya orang to orang, ya kayak person by person, or saya harus taruh di kantin, atau saya harus pakai sosial media, atau saya pakai open PO. Jangan sampai yang makanan ini kamu buat dalam bentuk 100 piece, tapi kamu nggak pernah tahu sebenarnya pasar itu hanya membutuhkan dalam satu hari kamu cuma laku 30, which is 70-nya kan akan dibesokin. Apakah yang rasanya dibesokin itu rasanya akan sama? Nah itu how the system configured. Maka di sini kita akan tahu what the value proportion, and then consumer-nya siapa, harus value stream-nya. Antara what dengan why ini harus masuk, harus sama. Apa yang mau kita buat, kenapa. Contohnya, saya mau buat bisnis kebab yang harga 10.000 di kalangan mahasiswa. Kenapa? Ya karena tadi ada mahasiswa yang pengen harganya semurah itu. Kepada siapa dijual? Ya ke mahasiswa. Jadi ini seperti segitiga yang memang harus dijawab gitu kan. Kamu harus tahu dulu. Kebanyakan kemarin waktu saya memberikan slide tugas yang terakhir ya, yang ada di 7 step tahapan, mahasiswa saya yang saya ajarin di kelas ini, mereka kebanyakan bingung pada saat saya tanya gini ya. For example, ada salah satu eksperimen tentang dia mau mengukur penjualan menggunakan hashtag kata-kata dari kata-kata yang dia buat intinya di salah satu platform. Let's say misal saya bilang aja X ya gitu, dari X. Ketika dia masuk ke akun X, orang yang berjualan sepatu deh kita bilang. Gimana caranya ketika saya upload, sepatu yang sehat adalah sepatu dengan merek Switchers misal gitu deh. Apakah orang akan beli sepatu Switcher, and then how kamu tahu orang bisa beli sepatu Switchernya?
Gimana cara kamu menerapkan eksperimental design thinking, eksperimentalnya si nudge theory dalam orang yang akan membeli sepatu itu? Karena dalam nudge theory kita nggak boleh bilang, ayo beli switcher shoes, karena sepatunya bagus. Ya itu mah sama aja kayak kamu jualan dong. Kita nggak boleh gunain itu. Sama seperti halnya di sini. Ketika kamu nggak tahu apa yang mau kamu sampaikan kepada siapa dan mengapa saya membuat ini, maka kamu nggak akan bisa ngejawab kamu tuh mau bisnisnya di bidang apa. Sama seperti tadi saya sampaikan dalam 7 box itu, 7 box yang kemarin, kuliah yang kemarin kita buat, ketika kamu nggak bisa menjawab, ini sebenarnya nudge teorinya kalimatnya mau kayak gimana ya? Gimana orang itu mau beli produk dengan cara nudge teori yang saya buat? Berarti nudge teori saya kalimatnya harus kayak apa? Beberapa yang saya sampaikan di video kemarin itu sebagai contoh misal gini, tentang QRIS ya, yang kita tawarkan kepada si penjual dan kepada si pembeli cilok. Kita bilang bahwa, atau kita bisa tulis poster seperti ini, mau pembayaran murah dan mudah, silahkan scan ini. Kan kita nggak bilang silahkan pakai QRIS untuk pembayaran yang mudah dan murah, enggak. Jadi dalam nudge teori itu kita belajar berempati dengan orang tanpa menyinggung perasaan orang lain. Ketika si konsumen itu, ini emang barcode apa ya mas? Dia punya rasa pertanyaan seperti itu, maka Anda sudah berhasil menerapkan nudge teorinya. Atau di beberapa video kemarin saya juga sampaikan bahwa ketika ada seseorang yang buang sampah tidak pada tempatnya, kita bisa bikin tulisan nudge teori pakai papan besar, terus kita bilang, yang membuang sampah tidak pada tempatnya sama dengan spesies hewan berkaki 4. Kan kita nggak bilang bahwa dilarang membuang sampah di sini toh gitu. Jadi nudge teori itu mencoba untuk menyentuh perasaan orang lain tanpa harus directly kita bilang. Nah kemudian kita kembalikan lagi dalam halnya bisnis. This is an example. Contoh perusahaannya adalah Gines. Jadi si Gines ini dia bisa, sebenarnya sih kalau sekarang mungkin teman-teman bilangnya kayak IoT ya. Kita bisa matiin keran air, bisa ngidupin lampu, ngidupin AC, ngunci rumah, matiin TV, itu just by your phone. Nah, dulu semua itu kan terkontrol by physically ya. Jadi kalau saya mau matiin AC, ya saya harus pencet remote AC-nya, saya mau ngidupin TV, saya harus pencet remote TV-nya. Tapi sekarang itu udah banyak teknologi yang memang mengcover, kita cukup punya satu device untuk on off to another device. Sebenarnya kalau yang pengguna produk Apple udah banyak banget sih gitu. Kita bisa menghubungkan TV, ngelacak di mana handphone kita berada ya pakai Apple AirTag, terus di mana headset kita berada. Sebenarnya Apple udah duluan sih gitu untuk dalam hal ini. Nah ini just example, jadi namanya adalah Gines. Gimana caranya Gines ini bisa kontrol semua teknologi yang ada di rumah. Dan kedepannya memang teknologi kita akan mengarah yang seperti ini ya teman-teman. Terus today teknologi make it possible to changing needs of consumer are met. Kita akan berhadapan dengan teknologi yang teknologi ini kemungkinan akan menggantikan manusia fungsinya. It's mean kayak cyber security. Gini deh, kalau orang tua zaman dulu, zamannya saya, itu harus memang ngecek anaknya jam 9 udah tidur belum, handphonenya udah mati belum, gitu. Itu memang harus dibuka pintu kamarnya, dicek, diambil HP-nya. But now, untuk cyber security versi simpelnya kids aja ya gitu. Saya udah bisa ngebatasin bahwa YouTube anak saya YouTube Kids, Netflix anak saya Netflix-nya juga pakai yang Kids. Itu udah untuk cyber security versi anak-anak, walaupun belum really protection kayak security yang untuk mengamankan data. Tapi ini setidaknya kita udah bisa membuat batasan ya, mana yang anak-anak bisa tonton dan kapan jamnya. Dan screening time ketika melebihi waktunya itu bisa langsung nge-lock sendiri handphonenya. Jadi memang sekarang ya orang tua gak harus capek-capek lagi memperingati, oh jangan main handphone, batas screening time. Ketika si anak berbohong, enggak kok aku semalam tidur jam 8, kok aku udah matiin TV, kok aku udah matiin handphone. And then we check it the phone for the next morning, ternyata dia lie
sama kita, dia bohong sama kita. Nih, lihat nih, ternyata kamu screening time-nya sebegini lama. Jadi anak-anak nggak bisa bohong lagi. Itu tadi karena kemampuan teknologi. It just one example ya, teman-teman. Nah, sekarang paradigma shift for growth, bahwa bisnis model, kalau yang sebelumnya tadi saya bilang kan ini kan gambarnya terkotak-kotakan ya. Jadi saya mikirin marketnya siapa, saya mau jualnya kemana, gimana cara jualnya, dan lain-lain hal. Dan dia nggak pakai partner. Tapi yang sekarang menggunakannya design thinking, kamu udah bisa ngebikin ekosistem bisnis yang saling keterhubungan satu sama lain. Kita butuh networking, multiplier dari orang lain agar menghasilkan uang. Makanya ada yang namanya sistem cloud. Jadi kita bisa sharing cloud ke orang lain. Contohnya aja tadi kayak Netflix, one account and then we can divide it to another family member. Itu easy banget teman-teman. Nah ini adalah bisnis model ekosistem. Dan contohnya lagi misalnya saya bisa beli pulsa Telkomsel, bayar bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO. Nggak harus pakai menggunakan kredit pulsanya lagi, atau nggak harus pakai, kita harus misalnya bayar pakai debit card or credit card. Enggak, semua udah terhubung. That's the ecosystem of business. Nah, kemudian kita akan melihat kepada posisi usaha ini exploit atau explore. Kalau yang mau arahnya ke explore, berarti kita kan mau tumbuh ya. Maka pada fokusnya kita harus exploration of the new things and radicalness. Ingat, harus radikal. Nggak boleh cuman berpikir perubahan yang ya biasa aja gitu. Tadi Genius itu udah salah satu contoh yang radikal, gimana Google mempunyai satu sistem kayak kita bisa pakai deh semua dari yang Google Meet gitu kan, terus ada G Drive-nya dia sediain, terus dia bikin G Suite-nya dan lain hal. Atau bahkan tadi aplikasi Genius yang bisa on off semua device yang ada di rumah. Tapi memang ketika kita butuh yang radicalness, ini uncertainty-nya nih memang tinggi. Apa iya apa enggak gitu, bisa dipastikan bisa terbuat atau enggak. Tapi karena memang ini sifatnya bisnis, kita tuh harus menjawab customer needs not for this condition, but for the future condition. Ini kedepannya bisa kan gitu. Jadi kita ada optimistik tuh ke sana, jangan cuma ya kan nggak mungkin Bu di sekarang, ya nggak tahu, nggak mungkin sekarang, tapi kan mungkin di beberapa tahun yang akan datang itu bisa terjadi. Lalu ada risk happy venture capital, karena kita juga bisa join dari finansialnya. Terus culture and prosesnya fast and iterative produce, karena memang yang namanya cycle dia nggak bergerak sendiri, dia harus bekerja sama dengan yang lainnya. Ya contohnya kayak Gojek dengan Tokopedia, tapi sekarang udah resign, udah enggak lagi. Sekarang mungkin saya bisa kasih contohnya TikTok yang kerjasama sama GoPay atau sama Gojek, dan bahkan sekarang TikTok itu kalau ngebuka kan masuknya ke Tokopedia. Itu juga bisnis ekosistem gitu. Jadi si dari Tokopedia-nya nggak harus nge-live, cukup aja kita nge-live lewat TikTok-nya, udah masuk ke affiliate, udah bisa buka shop-nya, and then kita bisa input our shop in the Tokopedia. Terus untuk leadership and workflow skill-nya memang manajemennya harus fokus and curious, punya rasa ingin tahu. Punya rasa yang kayaknya nggak cukup deh sampai di sini. Kayaknya saya butuh sesuatu yang lebih deh. Ya karena segala sesuatu yang radikal tuh nggak bisa cuman yang biasa ya teman-teman. Terus foundation for the definition strategy ini yang harus kita bangun. Pertama, untuk tahu consumer needs itu pilih consumer needs yang sangat unik, sehingga kamu bisa menghasilkan segala sesuatunya yang unik juga. Terus new mindset, emang yang baru, belum pernah ada dimanapun. Suitable actor, dia bisa diperankan oleh siapapun. Suitable value stream, banyak value-nya, bisa menghasilkan begitu banyak value-value. New business model, karena ini jenis model yang baru, belum ada juga dimanapun. And new market rules, dan tidak ada pasar-pasar yang menjual ini. Mungkin saya bisa kasih contoh pertama kali Tesla ya. Keluar, yaitu mobil automatically, di mana-mana nggak ada yang jual automatically, dan orang yang mageran kita bisa sambil makan, bisa sambil minum kopi, bahkan kalau cewek-cewek bisa sambil make upan, sambil nyetir karena dia automatically. That's a new mindset dan unique solution, belum ada sebelumnya. Tiba-tiba Tesla hadir di situ,
lalu terjawab. Mungkin ide-ide itu udah terbangun 3 atau 4 bahkan 5 tahun sebelumnya. Atau mungkin 10 tahun sebelumnya udah dipikirin tuh sama para idea-idea yang ada di Tesla. So, kamu harus bangun segala sesuatu yang radikal, yang unik, tapi dia solutif, ya, suitable value stream, bisa menjawab beberapa kebutuhan-kebutuhan orang yang lain. Walaupun berangkat dari satu permasalahan consumer needs, tapi dia bisa menjawab consumer needs yang lainnya. Tadi saya bilang kan, contohnya di Apple ya, nih Apple udah mencoba masuk ke berbagai jenis bisnisnya, Apple Pay, Apple Send, and then sampai dengan ini ada stake in Nakmed. Banyak banget yang udah dilakukan sama Apple, kita nggak pernah, maksudnya expect gitu ya, bahwa salah satu solusi yang dia buat aja itu udah bisa merecover yang lain-lainnya. Tapi itu kembali lagi tergantung selera dan keuangan Anda untuk menggunakan jenis program. Jadi ya Apple dari dulunya memang udah sangat great leadership, karena memang great product juga yang dia unggulkan, dan banyak juga collaboration sistemnya juga, dan ekosistemnya juga bagus ya. Nah, Apple ini meng-hire gitu beberapa, kayak misalnya Apple Wallet, terus dia juga buat yang segi TV-nya, komputernya, yang iPad-nya, yang mini iPad, handphone, dan bahkan jam tangan gitu kan, AirTag dan lain-lain. Jadi memang satu bisnis itu bisa banyak produknya. Atau bisa contoh juga Amazon dan juga Google, di mana banyak sekali, tadi Google nggak cuma untuk situs pencarian aja, tapi Google juga bisa menjawab beberapa, kayak tadi saya bilang ada Gmeet, lalu ada Google Drive-nya, untuk quiz kita bisa pakai, ada Google Sheet atau mungkin yang lain-lainnya, gitu-gitu juga Amazon, nggak hanya sekedar menjual consumer yang dalam satu wilayah, dia bahkan dunia ya yang bisa dia hire. Nah, sekarang kita masuk lagi ke exercise yang baru. Yang mau teman-teman lakukan adalah please imagine, bayangkan bahwa kamu pengen merombak sistem penjualan dari sebuah bisnis yang ada. It's just for the example, ada misalnya cara pelayanan dokter, cara pasien, farmasi, dan like that. Bisnis deh, gitu. Sebut aja lah beberapa bisnis-bisnis yang lagi incoming deh gitu sekarang. Oke, saya ambil contoh misal karena saya suka makan donat, misalnya saya di sini ambil salah satu bisnis donatnya adalah Jeko, gitu kan. Brainstorming, start your business ecosystem consideration with brainstorming who are the actors currently involved in a conventional prescription. Berarti kita pilih salah satu aktornya. Saya bilang tadi adalah Jeko. Terserah teman-teman mau ambil yang mana. Next, visualisasi, draw a sketch of the current system actual. Gini, kalau di sini dia bilang sih permasalahannya sih dokter ya, dokter sama pasien itu ya cuman kayak jasa lah, kayak kalau dokter pasien akan datang ke dokter ketika sakit, dokter akan kasih masukan kepada pasien, saran, konsultasi dan lain-lain ya, karena dia terjadi permasalahan gitu. Baru nanti ke rumah sakit, in our clinic house. Tapi sebenarnya ide ini tuh udah terjawab karena sekarang ada aplikasi Halodoc gitu ya. Jadi sebenarnya sih contoh yang ada di buku Michael Lurick ini udah kejawab di zaman sekarang, kita di Indonesia udah ada Halodoc. By the way, Michael Lurick ini adalah orang Europe ya, saya lupa antara Swiss atau Jerman gitu. Intinya dia menulis buku ini tentang bagaimana cara berpikir radikal, kreatif untuk menciptakan suatu bisnis. Oke, let's come back. We talk about the idea, tadi saya bilang donat ya. Misal tadi saya bilang bahwa penjualan donat Jeko itu sekarang yang ada cuman di store yang ada di mall, maupun saya belinya pakai online gitu ya, ada di aplikasinya tersendiri. Sementara gitu ya, segini permasalahannya adalah sebenarnya yang suka makan donat itu anak-anak ya kan ya. Di keluarga saya, anak saya suka banget gitu makan donat apapun itu jenis mereknya, tapi misalnya saya bilang adalah salah satunya adalah Jeko gitu. Kalau anak-anak mau beli Jeko itu harus minta sama orang tuanya dulu, harus diantrin ke mall, terus kalau enggak dia harus pinjam aplikasi handphone yang ada di ayah ibunya, terus harus dipesenin sama orang tuanya. Jadi kalau, atau ada orang dewasa lah di rumah. Gimana caranya saya pengen buat gitu ya,
bahwa si Jeko itu bisa dibeli sama anak-anak juga. Jadi nanti akan ada banyak kemungkinan usaha-usahanya gitu kan. Sorry, bukan usaha, tapi solutionnya. Kita nggak bicara yang di bawah sini, tapi saya akan mencoba mencontohkan dari apa yang saya sampaikan. Berarti kita harus melihat untuk yang 3, redesign bisnis ekosistem. Desain dulu, pertama di sini misalnya cuman outlet Jeko gitu kita taruh di sini. Lalu which actor are missing? Ya, pengusaha Jeko-nya. Which one might be eliminated by new technology? Karyawan yang pasti akan hilang. Yang bertambah adalah kurirnya. Is the system sustainable? Iya, karena ini dia akan membuat lebih banyak outlet-outlet Jeko di sekolah-sekolah anak. Do all actor have advantage? Iya, karena dia mendapatkan keuntungan. Ingat, membuka gerainya lebih dari satu, nggak harus ada di mall. Which actor are mandatory? Siapa yang akan melaksanakannya? Ya pasti si pengusaha Jeko-nya. And then we make their concern. Mungkin nggak kita bikin attention sama mereka? Ya mungkin, caranya adalah Eki Daud, masih ingat yang di nomor 4 kemarin, harus bikin berita yang membooming supaya bisa dilihat sama pengusahanya. Lalu di sini advantage-nya bisa kita gambarkan tentang sistem penjualan Jeko tadi. Kalau yang saya gambarkan adalah mungkin nantinya gimana caranya, yang pertama solution-nya, anak-anak bisa memesan Jeko tanpa harus berhubungan langsung dengan orang tua atau mereka harus diantarkan ke mall. Kan permasalahannya di situ ya, garis besar permasalahannya adalah gimana caranya anak-anak bisa membeli Jeko donat yang nggak harus dianterin orang tuanya ke mall or pinjem handphone orang tuanya untuk beli di aplikasi online. Berarti yang pertama mungkin Jeko harus membuka stand di masing-masing sekolah. Tapi yang pertama Jeko harus ngelakuin dulu consumer needs. Berapa besar sih per masing-masing, kita anggaplah seluruh Cinere aja ya, ada beberapa sekolah-sekolah anak. Anak-anak harus isi form checklist ya, suka jenis Jeko apa, suka jenis donat apa, ada Jeko, misalnya ada Krispy Kreme dan lain-lain bla bla bla, atau mungkin mau pakai donat kampung, donat kentang dan lain-lain. Anak-anak akan memilih checklist itu. Atau yang kedua, versi consumer needs-nya, saya akan merancang pakai blind review ya untuk tes dari masing-masing donatnya. Jadi anak-anak akan diberikan satu kotak potongan-potongan dari jenis donat berbagai macam mereknya. Dan nanti akan anak-anak bilang mana yang enak, mana yang enggak. Nah, itu harus mereka masukin ke kolom kayak pengisian kolom survei gitu ya, tanda senyum, sedih gitu. Nah, itu harus yang ngelakuin siapa? Ya pihak Jeko-nya. Berarti nanti harus ada dua ya tadi ya. Cara tahu consumer needs-nya bisa berdasarkan survei, langsung nanya ke anaknya, atau yang kedua pakai blind review. Di mana anak-anak diberikan, kalau survei kan tinggal nanya, kalau yang kedua itu blind review, jadi kita tinggal kasih aja contoh piece-piece dari berbagai macam donat yang ada mereknya di Jakarta inilah, atau misalnya tadi sekitaran Cinere, mana sih anak-anak yang suka atau nggak sukanya. Oke, nah ini adalah keuntungan advantage yang mereka nanti akan rasakan gitu ya di 3.2 ini. Tadi setelah kita jelaskan, yang pertama kita jelaskan dulu cara untuk consumer needs-nya, yang kedua bagaimana cara melakukannya, karena akan menjawab advantage-nya. Cara melakukannya, setelah tadi selesai survei, untuk cara menambah outlet Jeko, yang pertama, apakah harus membuka kantin di masing-masing sekolah, ya? Atau yang kedua, bekerja sama pihak catering yang ada di sekolah tersebut. Sehingga dia udah bisa include. Jadi pihak catering aja yang mesenin, bukan dari anak-anaknya. Atau nggak harus bikin stand-nya. Jadi ada yang udah bekerja sama antara pihak manajemen yang ada di Jeko dengan manajemen catering sekolah. Nah, itu aja udah contoh ekosistem yang bekerja sama jadi menghidupkan usaha catering dan membuka
lapangan pekerjaan baru maupun membuka stand baru yang ada di Jeko. Terus motivasinya apa? Ya tentunya memudahkan anak-anak mengkonsumsi donat sesuai dengan yang mereka suka untuk varian yang dari brand Jeko-nya ya. Dan advantage untuk Jeko-nya ya untuk menambah keuntungan. Business model of actor and another incentive, ya tadi mungkin di sini kita cuma bisa gambarin gimana caranya anak-anak, tadi anak-anak sekolahan gitu ya, terus ada brand Jeko-nya, gimana caranya untuk mereka menuju ke sana. Terus think about how the actor in minimum version interact with one another and which technology could be used. Ini gimana caranya seminimisasi mungkin interaksi antara penjual dengan pembeli. Nah, tadi tinggal digambarin aja. Kalau tadi yang saya mau gambarin adalah bagaimana ada anak sekolah mau langsung mesen Jeko di sebelah sini, terus nanti di tengah-tengahnya mungkin ada kantin atau ada pihak catering sekolah. Terus ekosistem apa atau teknologi apa yang dibuat? Kalau dalam hal ini teknologi yang dilibatkannya adalah pertama sih harus ngebangun kantin dulu kalau menggunakan kantin. Yang kedua berarti ya tetap aja menggunakan application antara koordinator catering sekolah kepada manajemen dari Jeko-nya gitu. Terus storytelling, why should actor become a part of the ecosystem? Peran-perannya ya, siapa aja di sini yang berperan terhadap kemajuan dari usaha Jeko tadi yang mau berlangsung. Tadi udah selesai, saya jelaskan bagaimana kita membangun eksperimen bisnis menggunakan design thinking. Jadi kita sedang bereksperimen bahwa akan ada inovasi baru di dalam bisnis, tapi tetap harus kreatif menggunakan design thinking. Oke, tadi sudah ada penjelasan tentang bagaimana kita membangun bisnis yang juga sustainable menggunakan design thinking. Tadi yang saya contohkan adalah gimana caranya anak-anak itu bisa memesan Jeko tanpa bantuan orang dewasa gitu ya, atau tanpa harus mereka pergi dulu ke mallnya. Ada dua cara, tadi yang saya jelasin adalah bisa Jeko-nya bikin outlet kantin langsung, atau bisa menggunakan pihak catering. Dan saya juga menjelaskan bagaimana survei untuk customer needs-nya, menjawab customer needs-nya, dan menjawab kebutuhan di akhirnya seperti apa. Nah, bisnis model Canvas ini maupun menggunakan teknologi yang basisnya bersentuhan dengan design thinking, menumbuhkan kreativitas dan ide radikal baru, di mana ide-ide ini sebelumnya belum pernah ada, belum pernah dilakukan. Silakan gunakan kreativitas Anda untuk memikirkan jenis bisnis apa yang mau Anda grow up. Even ini memang masih imagine, masih di awang-awang atau masih penuh dengan hayalan-hayalan, tapi one day ketika kita percaya bisnis ini mampu untuk direalisasikan suatu saat kelak, dan kita juga sudah memiliki sumber daya dari segi uang, pengetahuan, dan pengalaman, pasti dapat memberikan dampak yang positif. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya Indah Raffi pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.